Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di podcast Planner HIPMI PT Unan. Nah, di sini kita akan ngobrol asik, seru, santai seputar dunia bisnis mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan aku Rahmatul Nadia, salah satu anggota muda HIPMI PT Unan, yaitu dari bidang 4 Public Relation. Nah, teman-teman semua, di sini pada episode kali ini kita akan membahas materi yang tak kalah seru dan tak kalah asik nih dari episode kita sebelumnya, yaitu mengenai cerita di balik rental kamera. Nah, seperti yang dilihat saat ini, aku nggak sendirian di sini. Aku ditemani oleh satu sosok inspiratif, yaitu Bang Taufik. Halo Bang Taufik. Halo Nadia. Nah, sebelum kita lanjut ke obrolan kita lebih jauh nih Bang, sebelumnya boleh nggak sih Bang Taufik perkenalan diri dulu ke teman-teman semua, dan apa sih hubungan Abang dengan materi episode kita hari ini gitu? Oke, terima kasih Nadia. Baik, perkenalin, nama aku Taufik. Sekarang di HIPMI PT Unan sebagai Sekretaris Jenderal HIPMI. Nah, untuk episode kali ini, aku sebagai owner dari sewa kamera kita gitu. Oke, jadi udah dengar kan teman-teman, jadi Bang Taufik ini punya bisnis ya Bang, bisnis rental kamera gitu. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya untuk bagaimana sih bisnis dari rental kamera yang dijalani sama Bang Taufik ini. Nah, kita udah nyusun beberapa pertanyaan nih yang akan kita tanyain ke Bang Taufik. Nah, apa sih Bang yang membuat Abang yakin kalau bisnis kamera itu masih menjamin gitu di masa sekarang? Oke, terima kasih Nadia. Kenapa bisnis rental kamera tuh bisa menjamin ya di sekarang gitu? Karena ada beberapa faktor tuh gitu, terutama untuk jasa sewa kamera ini, terutama untuk event-event yang ada di kampus ataupun di luar gitu. Nah, contohnya kayak wisuda ataupun pernikahan ataupun ulang tahun, event-event lainnya gitu. Nah, jadi nggak semua orang bisa punya HP yang bagus gitu, punya kamera yang bagus dari HP-nya gitu. Nah, di sanalah prospeknya sewa kamera ini gitu. Karena nggak semua momen-momen itu bisa diambil dengan kamera HP gitu. Ada juga yang butuh slot memori yang lebih gitu. Nah, makanya digunakan kamera lah yang kesannya lebih profesional lah gitu. Nadia. Oke, jadi jadi di sini banyak event kan Bang, seperti di kampus. Jadi banyaklah orang-orang yang ngadain acara itu merental kamera nih dari Bang Taufik. Jadi masih menjamin ya Bang bisnis ini sekarang. Mungkin selanjutnya gitu. Oke, selanjutnya apakah kalau aku atau teman-teman di rumah nih Bang mau mulai bisnis, sedangkan kita ini kan masih mahasiswa ya, mungkin kita nggak punya banyak modal gitu, bisa nggak sih Bang kita mulai dari modal kecil gitu untuk bisnis ini? Kalau untuk bisnis sewa kamera berarti ya? Ya. Kalau untuk bisnis dari sewa kamera, sebelumnya Bang juga nggak ada modalnya gitu. Karena Bang cuma punya satu kamera dulu gitu. Bang beli satu kamera, kemudian Bang buatlah IG-nya, Bang buat IG-nya. Kemudian ada yang sewa nih gitu, ada yang sewa sekali, 2 kali, 3 kali, rupanya banyak yang sewa. Akhirnya uang dari sewa tuh Bang kumpulin dulu gitu, nggak Bang pakai gitu. Jadi Bang sisihkanlah uang sewa kamera ini gitu. Terkumpul, karena banyaknya permintaan, banyaknya minat, akhirnya terbeli lagi kamera satu lagi gitu. Nah, jadi udah 2 kamera nih misalnya, karena peminatnya banyak juga, masih ada yang sewa juga. Jadi memang uangnya itu nggak ada Bang pakai gitu. Uangnya itu memang Abang putarkan lagi untuk beli kamera lagi gitu. Nah, sekarang sampai kameranya ada 4 sekarang kameranya gitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi intinya kita masih bisa ya buka bisnis kamera ini walaupun kita punya modal kecil. Yang penting tuh kita tahu triknya ya Bang. Ya, dan pandai-pandai lah ngolah uangnya gitu. Nah, selanjutnya dari selama Abang mulai bisnis nih, pasti banyak kan berbagai macam karakter orang yang menyewa gitu. Ada nggak sih dari yang lucu atau bikin pusing? Terus gimana sih Bang cara ngadepin pelanggan-pelanggan seperti itu? Untuk ngadapin pelanggannya ya, karena kan memang karakter orang beda-beda gitu. Contohnya aja mungkin ada yang buat kesal, buat lucu, atau buat marah misalnya kan. Karena nggak semua orang yang sewa kamera tuh bisa memakai kamera gitu. Nah, dia cuma nyewa, setelah disewa nanti akhirnya dia nanya, gimana nih Bang cara makainya, kok nggak bisa nih Bang ini gitu. Nah, kadang disitulah kita kesalnya gitu. Udah dijelasin, jadi prosedurnya dia Bang, kalau misalnya orang nyewa kamera itu Bang jelasin semuanya dulu gimana cara makainya, ini memorinya apa gitu kan, baterainya gimana. Terus nanti kalau udah selesai difoto,
cara mindahin ke laptopnya gimana gitu. Jadi semua tahapan itu bang ajarin dulu gitu di awal sebelum disewa. Nah kebanyakan udah dijelasin di awal semuanya, pas dia pakai di lapangan lupa lagi gitu, nggak tahu, jadi otomatis dia menghubungi bank terus gitu. Jadi di sana mungkin kendalanya yang buat kesal gitu. Mungkin kalau yang buat banyak lagi tuh hal-hal yang buat kesalnya, contohnya waktunya sewanya itu kan 12 jam atau 24 jam gitu. Kadang udah kita ingatin kalau waktunya pengembaliannya jam segini gitu. Nah rupanya dia ngaret tuh beberapa jam gitu. Kadang tuh di luar dari ini kan, di luar dari jam sewanya gitu. Kadang di situ buat kesalnya gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman, ada lah ya, di setiap bisnis pasti ada itunya ya bang, yang bikin kesal dan sebagainya. Nah selanjutnya perawatan kamera ini pasti penting dong bang. Betul. Nah apa sih yang membuat perawatan kamera itu penting untuk usaha rental kamera bang ini? Kenapa perawatannya penting ya untuk kamera tuh, karena bagian-bagian kamera tuh ada yang sensitifnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak dirawat atau gimana, otomatis kameranya nggak bisa dipakai gitu. Otomatis biaya perawatannya itu sebenarnya lebih mahal lagi gitu. Contohnya aja, kalau misalnya selesai dipakai itu lensanya harus dibersihin dulu gitu. Harus dibuka lensanya, dibersihin, dimasukin ke dalam box biar nggak berjamur gitu. Karena lensanya ini rentan terhadap jamur gitu. Nah kalau misalnya udah ada jamur di lensanya, itu bakal berpengaruh ke hasil gambarnya nanti gitu. Jadi caranya ya memang selesai dipakai kita harus bersihin dulu semuanya, kita masukin box lagi gitu. Gitu Nadia untuk perawatannya gitu. Ya. Itu ya guys, jadi perawatan kamera itu sangat penting karena kalau udah rusak itu ngeluarin banyak uang lagi kan bang. Oke. Nah untuk zaman sekarang nih bang, kan udah banyak tuh keluar handphone yang mungkin kameranya itu udah canggih lah bang gitu. Menurut abang ada nggak sih kemungkinan usaha rental kamera ini akan tergeser oleh handphone gitu? Kalau bang melihatnya ke depannya, betul, memang handphone sekarang udah canggih-canggih, kameranya udah bagus-bagus gitu. Nah tapi kembali lagi yang bilangan di awal tadi gitu, ada momen-momen tertentu yang nggak bisa diambil oleh kamera gitu. Contohnya aja, memang misalnya acaranya seharian, misalnya kan full acaranya, ada kegiatan seharian, terus kita menggunakan kamera handphone misalnya kan, otomatis membutuhkan slot memori yang besar gitu, penyimpanan yang besar lagi di HP gitu. Nah kalau misalnya kita memakai kamera gitu, kayak mirrorless ataupun sejenis lainnya, misalnya memorinya udah penuh, itu bisa diganti lagi memori baru gitu. Jadi bisa lah untuk stok kapasitasnya gitu, mau ngambil berapa foto pun bisa gitu, karena memorinya bisa diganti-ganti gitu. Nah kesannya pun lebih profesional kelihatannya kalau kita memakai kamera gitu. Oke, jadi walaupun udah banyak keluaran HP-HP terbaru ya yang mungkin lebih canggih, tapi kamera mungkin nggak akan tergeser sepenuhnya ya bang, karena HP itu nggak bisa juga kan lama-lama gitu, masih membutuhkan kamera lah gitu. Nah terakhir nih bang, ada nggak sih pesan-pesan untuk aku dan teman-teman yang mau mulai bisnis gitu dari awal, dari Bang Taufik sendiri gitu? Untuk pesan-pesannya untuk teman-teman yang pengen berbisnis, coba aja dulu gitu, harus tahu dulu minatnya di mana gitu, harus tahu dulu fashionnya di mana gitu. Kalau bang memang fashionnya misalnya di kamera atau fotografi, ya itu yang abang tekuni gitu. Kalau teman-teman fashionnya minatnya ke F&B, makanan ataupun ke jasa apapun gitu, nah coba ditekuni satu-satu gitu. Kita nggak boleh kita mencoba semuanya, tapi kalau misalnya udah kita coba semuanya, harus ada yang kita pilih salah satunya gitu, mau arah kemana gitu. Nah itu yang pertama gitu. Nah yang kedua, coba aja dulu gitu, nggak usah takut gagal dulu, nggak usah mikirin modalnya dulu gitu. Modal tuh penting, cuman modal tuh nomor sekian gitu, yang perlu tuh eksekusinya dulu gitu, cara kitanya dulu kemana arahnya gitu, udah tahu belum mau ngerjain apa aja gitu. Nah contohnya gini, kalau misalnya dikasih modal nih, teman-teman dikasih modal tapi teman-teman nggak tahu mau buat apa gitu. Nah contohnya kayak buat martabak aja deh gitu, nggak tahu cara buat martabaknya gimana, nggak tahu beli susu martabaknya itu di mana gitu, kacangnya di mana gitu kan. Jadi memang harus ada harus ada bayangannya dulu gitu, bisnisnya ini kemana gitu, memang harus tersusun dulu semuanya rangkaiannya. Contohnya kayak dibuat dulu pitch day-nya gitu, pitch deck-nya gitu. Nah di pitch deck itu nanti lengkap tuh semuanya gitu, gimana susunannya, gimana RAB-nya, gini-gini. Nah
kalau misalnya teman-teman udah ada modalnya, teman-teman tinggal ngejalanin aja gitu. Nah, jadi emang harus tahu dulu susunannya bisnisnya gimana gitu, harus tahu dulu arahnya gimana gitu, baru bisa teman-teman memulai gitu. Karena kalau tanpa persiapannya matang, sia-sia jadinya gitu. Terus kemudian yang ketiga, saran dari bang teman-teman semuanya, banyakin aja relasinya, koneksinya gitu. Karena kita berbisnis itu kita butuh teman-teman yang lain juga gitu. Kita nggak bisa berdiri sendiri gitu. Kita harus join juga ke orang gitu. Contohnya bang disewa rental kamera gitu. Nah, ada yang punya vendor pernikahan ataupun wisuda atau gimana gitu. Nah, bang bisa join ke dia gitu. Bang ada kamera nih gitu. Bisa nggak bang bantuin di fotografer dia ataupun di video dia gitu. Jadi bisnis itu saling menyambung lah semuanya gitu, saling melengkapi semuanya gitu. Nah, salah satu lagi contohnya bang kasih kayak di sewa kamera ini, contohnya bang ada kamera nih gitu. Nah, bang join nih sama teman bang yang punya kafe. Nah, di kafe itu otomatis kan butuh branding, butuh foto produk juga, butuh buat feed IG juga, buat video juga. Nah, di situ kita bisa kerjasama gitu, masuklah job yang dari sana gitu. Jadi memang harus tahu dulu target pasar kita siapa, baru kita bisa menjalani bisnis itu gitu. Mungkin itu saran dari bang sih gitu untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi banyak banget ya saran yang dapat kita ambil dari yang dibilang Bang Taufik. Jadi kita tuh harus punya niat ya Bang. Betul. Awalnya niat, jadi kita harus pandai-pandai nyusun-nyusun strateginya nih gimana ke depannya, dan apa sih yang kita minati agar Betul. kita menjalaninya dengan senang hati gitu. Wah, banyak sekali ya insight yang kita dapat dari obrolan kita hari ini. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bang Taufik yang telah berbagi cerita dan tips and triknya dalam bisnis yang ia jalani saat ini. Untuk teman-teman semua, jangan pernah takut untuk memulai ya Bang, karena kalau bukan dari sekarang kapan lagi. Oke, jangan lupa share podcast ini ke teman-teman lainnya agar makin banyak kita yang berani untuk memulai dari sekarang. Oke, sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Aku ucapkan banyak terima kasih kepada Bang Taufik sekali lagi. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya.